Baik, terima kasih banyak pimpinan Balik, Bapak Ibu anggota Balik, dan para narasumber yang saya hormati. Saya ingin menggali lebih dalam pandangan yang tadi disampaikan para narasumber. Di dalam presentasinya tadi, saya ikuti yang ditekankan berkali-kali itu adalah masyarakat adat. Istilah masyarakat adat acap kali dikacau balaukan dengan istilah masyarakat hukum adat. Ini penting sekali, sebab kadangkala bukan hanya masyarakat awam, bahkan anggota dewan pun banyak yang bikin kacau balau dua istilah ini. Padahal masyarakat adat dan masyarakat hukum adat adalah dua istilah yang sangat berbeda. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kita ini mau membuat undang-undang tentang masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Tadi disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber juga, lebih banyak menekankan istilah masyarakat adat. Apa itu masyarakat adat? Masyarakat adat itu adalah konsep antropologis, konsep sosial, konsep hak asasi manusia. Sehingga istilah masyarakat adat lebih banyak menekankan soal identitas sebuah komunitas, menekankan sejarah, budaya, dan juga hubungan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Nah, ini masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah istilah hukum. Istilah yang dengan tegas dicantumkan dalam konstitusi kita. Juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Subjek hukum masyarakat hukum adat ini. Masyarakat adat belum tentu dia subjek hukum. Masyarakat hukum adat pasti masyarakat adat. Tetapi masyarakat adat tidak otomatis menjadi masyarakat hukum adat. Nah, ini penting untuk kita bedakan dengan tegas, tajam dua istilah ini, sebab nanti punya dua konsekuensi terhadap undang-undang ini dan juga konsekuensi terhadap masukan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada soal pengakuan masyarakat adat dan pengakuan masyarakat hukum adat. Jadi pengakuan masyarakat adat ataukah pengakuan masyarakat hukum adat? Kalau masyarakat hukum adat supaya diakui ada persyaratannya. Ditentukan juga dalam konstitusi sepanjang masih hidup. Sepanjang masih hidup. Jadi kalau dia nggak hidup ya itu nggak diakui, kan gitu dia. Pak, ini penting sekali Pak, berkaitan dengan investasi nanti yang ada hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian. Soal investasi, misal perusahaan sawit, perusahaan tambang, ini ada hubungannya. Bapak mereka ini berhadapan dengan masyarakat adat kah atau masyarakat hukum adat? Ini nanti akan membuat perbedaan pendekatan yang Bapak Ibu lakukan ketika mau berinvestasi. Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Itu soal tadi.
Kalau semua digebiah uah masyarakat adat, Pak, ya nggak jalan pembangunan kita ini. Karena di mana-mana orang mengklaim masyarakat adat. Di mana-mana masyarakat adat. Ada komunitasnya, ada nilai-nilainya, ada sejarahnya, ada identitasnya. Tak tahu DKI mungkin sudah tidak ada lagi Betawi kali. Tapi kan masih ada itu masyarakat adat Betawi. Masih ada. Apakah dia masyarakat hukum adat? Belum tentu. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mendalami lebih dalam menggali pandangan Bapak mereka yang punya pengalaman investasi. Ketika kita investasi, Pak, masuk sawit, PTP, perkebunan atau apa sawit atau tambang, ya, acap kali muncul masalah. Apa masalahnya? Satu, pengambil alihan secara sepihak tanah milik masyarakat. Masyarakat adat, masyarakat komunal, atau milik masyarakat hukum adat. Pengambil alihan secara sepihak. Itu soalnya. Kemudian yang kedua, security approach, pakai TNI, pakai polisi, nakut-nakuti rakyat. Itu yang terjadi. TNI, polisi dipakai untuk nakut-nakuti rakyat. Semua perusahaan sawit begitu. Tambang juga begitu. Mana ada yang tak begitu, apalagi zaman Orde Baru dulu. Itu yang terjadi. Jadi pendekatan security approach. Gugatan melalui hukum juga tidak bakal selesai. Mana ada rakyat menang lawan pengusaha. Ada cerita rakyat menang lawan pengusaha. Tidak ada itu. Tidak ada keadilan itu. Makanya selalu kita bilang, hukum. Jangan tegakkan hukum itu secara diskriminatif. Tajam untuk petani. Tapi tumpul untuk pengusaha. Itu yang terjadi. Saya mau tahu apa ada gugatan petani yang dikabulkan oleh hakim di pengadilan. Di mana itu? Kalau toh ada ya tentu ada backingannya. Tapi ceritanya tidak ada itu Bapak. Jadi yang tadi Bapak sampaikan itu satu pengakuan bahwa kita mau undang-undang ini dibuat untuk melindungi masyarakat kecil ini. Dan bagi saya sebetulnya bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan Pak kepentingan. Kepentingan masyarakat adatnya dan kepentingan investasinya. Tidak mungkin tuh investasi, pertumbuhan kan tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau tidak ada investasi. Tidak mungkin hukum undang-undang ini kita buat supaya nggak boleh investasi untuk lindungi rakyat semua. Nggak bisa juga. Bukan itu maksudnya. Ya, oleh sebab itu bagi kami dengan adanya undang-undang ini adalah titik awal kita meninggalkan pendekatan-pendekatan lama yang security approach tadi dengan pendekatan yang berbasiskan kepentingan komunitas, keadilan, kepentingan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Itu yang paling penting. Nah, kalau itu tidak terjadi, Pak, ya memang tentu pasti akan selalu ada konflik. Maka bagi kami Pak Ketua, yang paling penting bagi kita adalah mesti ada pas tadi yang disampaikan. Apa yang kita butuhkan? Kepastian hukum. Tapi bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk masyarakat setempat. Kepastian hukum. Tapi juga ada keadilan. Apa keadilan? Kalau mau ambil tanah kami ini kita ngomong Pak, duduk kita Pak.
Mau diambil alih, mau dibeli silakan, mau kerjasama silakan, atau seperti apa. Ada mekanismenya. Kemudian yang ketiga tentu manfaatnya Pak, kemanfaatan. Saya rasa undang-undang ini harus mengacu di atas 3 basis kepentingan ini. Basis kepastian hukum, basis keadilan, dan juga basis kemanfaatan. Kalau itu kita bisa wujudkan, maka masukan Bapak Ibu sekalian menjadi penting bagi kami. Sekian dan terima kasih.